Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau bagikan satu resep favorit saya yang super cepat dan super simple. So check this video out. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau lakukan satu hal yang berbeda dari biasanya. Saya mau bagikan satu resep favorit saya yang super simple dan super cepat, tapi saya jamin enak juga. Di masa pandemi ini kita kan nggak bisa keluar terus cari makanan, jadi akhir-akhir ini saya balik lagi sering kulik di kitchen saya jadi bisa coba resep-resep yang mungkin biasanya saya makan atau saya beli di luar. Kali ini saya mau bagikan satu resep makanan yang biasanya saya masak, yaitu cheese sandwich atau cheese toast. Mungkin teman-teman udah banyak juga lihat di video-video ya chef luar negeri masak. Tapi seperti yang saya bilang tadi, di sini saya mau coba bagikan resep yang super simple, tapi rasanya juga pastinya enak. Oke, kita langsung aja ya lihat bahan-bahannya. Oke, untuk bahan-bahannya simple banget. Teman-teman cuma perlu beberapa bahan ini. Yang pertama, kita ada roti tawar. Nah, saat ini saya pakai roti gandum karena kebetulan istri saya belinya roti gandum. Tapi kalau teman-teman mau rasa yang lebih berbeda, teman-teman bisa juga pakai roti tawar biasa yang warna putih. Roti tawar yang warna putih itu punya rasa yang lebih manis. Jadi, teman-teman bisa dapetin rasa yang lebih kompleks, rasa yang lebih berpadu antara asin dari cheese-nya, terus juga manis dari roti tawarnya, itu pasti bisa tingkatin rasa dari cheese toast kita juga. Oke, untuk bahan yang kedua, di sini bahan utamanya yaitu cheese. Saya pakai dua jenis cheese yang berbeda. Kalau yang pertama ini mozzarella cheese. Kalau yang kedua ini dari salah satu brand keju yang terkenal di Indonesia. Dulu dia punya lembaran, sekali ini dia keluarin satu produk yang easy melting cheese gitu. Nah, kenapa saya pakai dua cheese? Yang pertama, saya pakai keju mozzarella. Itu dari brand salah satu produsen susu juga. Dia keluarin produk mozzarella-nya juga. Dan menurut saya itu enak banget. Karena pada dasarnya mozzarella itu gampang banget melting. Dan kita juga mau kan dapat tekstur keju yang stringy, yang bisa ditarik itu. Nah, jadi dari keju mozzarella ini saya coba dapetin tekstur yang kita mau. Tapi keju ini cukup tawar. Jadi di sini saya pakai keju yang kedua, yaitu perpaduan antara cheddar dengan mozzarella tadi. Kalau teman-teman mau pakai keju cheddar juga nggak apa-apa. Teman-teman mau pakai keju yang lembaran juga nggak apa-apa. Fungsinya, keju kedua ini memberikan rasa asin dan gurih yang kita mau juga. Jadi, dua keju ini kalau kita satukan, itu bisa dapat tekstur yang stringy seperti keju mozzarella pada umumnya, tapi juga bisa memberikan rasa asin dan gurih yang mantap. Berikutnya di sini saya pakai olive oil, extra virgin olive oil. Saya kali ini pakai olive oil untuk menggantikan butter atau mentega. Karena menurut saya, olive oil itu bisa kasih wangi yang berbeda dari mentega dan butter. Dan saya suka banget masakan Italia, jadi aroma yang saya pengen kejar kebetulan yang lebih ke Italia. Jadi saya prefer pakai olive oil ketimbang butter atau mentega. Tapi teman-teman juga boleh pakai butter atau mentega, karena butter dan mentega itu pasti akan kasih rasa yang lebih gurih juga ke cheese toast kalian. Terakhir, bahan yang jadi salah satu rahasia saya adalah bawang putih. Bawang putihnya setengah siung saja. Ini trik udah dipakai sama chef-chef internasional, apalagi beberapa chef favorit saya. Jadi nanti kita coba lihat bagaimana cara pakai bawang putihnya di cheese toast kita. Oke, langsung aja ya saya bagikan cara masaknya. Yang pertama di sini kita susun dulu roti dan kejunya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya pakai dua keju yang berbeda. Ini ukurannya mungkin sekitar 50-75 gram keju mozzarella. Ukuran ini boleh disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau teman-teman suka banget dengan cheese, boleh dikasih lebih. Tapi kalau misalnya teman-teman kurang suka dengan cheese, bisa dikurangi juga. Nah, di sini kita coba susun rapi kejunya. Tujuannya apa? Supaya keju ini tidak meleleh keluar. Kita akan masak di suhu yang lumayan rendah. Tujuannya apa dimasak di suhu yang agak rendah? Nanti saya akan jelaskan juga. Kalau kita masukkan keju yang kedua,
yang punya rasa sedikit asin dan gurih. Balik lagi, banyak sedikitnya keju, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Oke, setelah kejunya kita masukkan, di sini teman-teman bisa tambahkan, kalau saya pribadi lebih suka black pepper, karena black pepper kita bisa sesuaikan kasar atau lembutnya pakai alat seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya black pepper, teman-teman juga bisa pakai white pepper atau lada putih. Teman-teman cukup kasih sedikit aja. Sebenarnya kalau saya suka banget black pepper, jadi mungkin saya akan kasih sedikit lebih banyak. Oke, ini fondasi cheese toast kita. Basicnya dasarnya seperti ini. Teman-teman bisa langsung toast. Atau kalau teman-teman mau tingkatin rasa cheese toastnya, kalian bisa mainkan berbagai macam rasa di sini. Kalau teman-teman punya garlic powder, teman-teman juga bisa masukkan di sini. Terus teman-teman punya chili powder, mau sedikit pedas, bisa juga dimasukkan ke sini. Atau punya komponen-komponen yang lain seperti caramelized onion, terus juga ham atau bacon. Or even dulu saya pernah coba pakai bawang goreng, itu enak banget. Jadi rasanya nggak cuma sekedar cheese toast, teman-teman bisa tingkatin rasanya dengan rasa yang teman-teman mau. Tapi basicnya seperti ini, ada roti dan juga cheese. Perpaduan cheese itu yang tadi saya bilang yang akan bikin basicnya sudah menarik. Oke, yang ini sudah siap dipanggang. Cara panggangnya ada sedikit teknik yang berbeda. Jadi di sini saya mau bagikan teknik cara panggang cheese toast saya. Oke, langkah yang berikutnya kita akan panggang cheese toast kita. Di sini saya pakai teflon. Teman-teman bisa langsung masukkan rotinya dari kompor mati. Nah, kunci cara panggangnya di sini saya pakai api yang sangat kecil. Mungkin agak sedikit lama dari roti-roti yang biasanya kita panggang. Nah, cheese toast yang kita coba mau hasilkan di sini, itu cheese toast yang luarnya garing, tapi kejunya melted di dalam. Jadi metodenya, kita coba panggang roti ini dengan suhu yang rendah, tapi rentang waktunya lebih panjang dari teman-teman biasanya mungkin panggang roti. Nah, berdasarkan pengalaman saya, manggang roti seperti ini, dengan api yang kecil, itu bisa bikin semua lapisan rotinya garing, tapi panas dari luarnya itu cukup untuk bikin kejunya melted. Jadi teman-teman agak sabar aja nunggunya. Nah, saya mau bagi tips juga, kalau teman-teman lihat tadi cara saya menyiapkan kejunya itu diparut. Kenapa saya parut? Karena dengan diparut ini, kejunya akan lebih mudah mencairnya atau lebih mudah meltingnya. Teman-teman bisa siapkan kejunya dengan potongan-potongan kecil, tapi itu pasti butuh waktu yang lebih lama untuk keju ini melting. Nah, kalau saya dalam memasak mungkin tidak terlalu pakai yang namanya timing. Berapa lama kita mesti panggang rotinya. Itu benar-benar saya berdasarkan feeling dengan kita melihat masakan kita gosong apa enggak, masakan kita sudah mengering atau enggak. Yang kedua juga pakai bau. Biasanya kalau rotinya sudah agak gosong, itu akan kecium baunya. Itu mungkin tanda kita udah mesti intip sedikit. Kenapa saya di sini nggak kasih timing untuk teman-teman? Karena pastinya jenis kompor yang digunakan saya dengan kompor yang digunakan teman-teman berbeda. Panasnya bisa berbeda juga. Oke, sambil kita perhatikan, kita lihat dulu nih. Kita intip sebentar. Sepertinya belum. Oke teman-teman, di sini saya bisa cium. Mungkin ada baiknya kita cek. Dan kita coba sekarang kita cek dulu. Yes, benar. Sudah berubah warnanya. Yang tadi saya bilang, kita bisa tahu dari mana. Dari suara juga sebenarnya ketika kita memasak kita bisa tahu. Contoh seperti ini. Kita udah tahu roti ini sudah renyah di luar. Teknik yang saya pengen bagikan di sini saya punya bawang putih yang tadi sudah kita siapkan. Bawang putih ini gunanya buat apa? Di sini kita gerus teman-teman, bawang putih ke rotinya. Lapisan luar roti kita ini nanti ada rasa garlicnya yang bisa meningkatkan rasa dari cheese toast kita. Nah, kenapa sih diparut? Karena menurut saya kalau misalnya garlic dimasukkan ke dalam kejunya tadi, kadang
bisa terlalu strong buat teman-teman yang nggak suka garlic. Kita parut seperti ini. Kenapa juga kita pakai garlicnya ketika toastnya itu sudah kering? Karena toast yang sudah kering itu juga bisa berfungsi sebagai parutannya. Kalau misalnya teman-teman kurang garing di bagian luarnya, garlicnya nggak akan terkikis, nggak akan terparut, jadi rasanya juga nggak keluar maksimal. Saya sih sudah bisa cium rasa garlicnya nih. Kita oleskan sedikit olive oil. Tadi yang saya bilang, rasanya juga akan meningkat, wanginya pun pasti akan meningkat. Di tahap ini, kalau teman-teman mau, misalnya boleh gak infuse olive oil dengan garlic? Bisa juga. Teman-teman siapkan 1 malam sebelumnya. Teman-teman taruh olive oil, taruh garlic di dalamnya, diemin aja di kulkas. Atau misalnya digeprek dulu garlicnya, itu juga bisa dilakukan. Kita akan balik. Nah, warnanya sudah mulai berubah lagi. Kembali lagi, kita parut garlic di sini. Selagi kita parut ini, bagian sebelumnya yang udah kita parut dengan garlic dan juga kita kasih olive oil, itu akan kena panas dan lebih meresap lagi tentunya. Oke, setelah dipanggang, kita akan taruh di cutting board kita. Teman-teman bisa dengar di sini suaranya. Oke, renyah di kedua sisi. Dan ini moment of truth-nya. Saya sarankan pakai pisau yang agak besar supaya teman-teman bisa langsung sekali potong dan nggak ngerusak bentuk dari cheese toast-nya. Kita langsung potong aja. Ini dia cheese toast-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Kita coba tarik, bisa. Wow. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Ini melting di bagian dalam. Buat teman-teman yang nggak sabar coba setelah ini dimasak, hati-hati karena cheese-nya benar-benar melting dan masih panas. Sekarang kita coba ya. Wah. Di luarnya garing, ada rasa garlic, ada aroma dari olive oilnya yang harum banget. Di dalamnya cheese-nya melting. Tapi ada rasa gurih dan asinnya. Iya. Bisa lihat. Sorry. Maaf. Saking meltingnya ya. Ini enak banget. Oke guys, sampai di sini dulu video resep masakan kita. Silahkan tulis di kolom komen kalau teman-teman ada masukan atau saran video resep ataupun topik vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa juga like dan subscribe untuk terus support YouTube channel saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay healthy, God bless you all.